Pagi di Seoul selalu sibuk. Tapi pagi ini, sesuatu berbeda. Di antara deru mobil mewah dan langkah kaki tergesa orang-orang bersetelan rapi, terdengar petikan gitar yang lembut, asing, namun menenangkan. Suara itu memantul dari dinding-dinding kaca gedung-gedung tinggi, seolah menolak kalah oleh hiruk-pikuk kota. Han Ji-eun berhenti. Tumit stiletonya yang biasanya mengetuk trotoar dengan irama cepat tiba-tiba terdiam. Dia bukan tipe wanita yang berhenti di jalan hanya karena ada suara musik. Sebagai CEO termuda di perusahaan media digital Novalink, waktu adalah komoditas paling mahal, dan dia tidak pernah punya cukup banyak. Tapi pagi ini, suaranya terlalu jujur untuk diabaikan. Dia menoleh. Di seberang jalan, seorang pria muda duduk di lantai beralas selimut usang. Wajahnya tertutup sebagian oleh hoodie abu-abu, tapi jemarinya bicara banyak. Mereka menari di atas senar-senar gitar, memainkan lagu yang tidak dikenal Ji-eun, namun terasa seolah pernah didengar dalam mimpi. Even the richest heart can be the loneliest one. Suara pria itu menyanyi dalam bahasa Inggris, dengan logat Korea yang justru membuatnya semakin syahdu. Orang-orang lewat. Beberapa berhenti, sebagian besar tidak. Ji-eun tetap berdiri. Angin musim gugur meniup rambutnya ke depan wajah, membuatnya harus menyibakkannya dengan cepat. Ia sadar ia sedang menatap terlalu lama. Ini konyol, gumamnya. Tapi langkah kakinya tak bergerak. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa hangat dan asing. Pria itu selesai menyanyi. Senyumnya tipis. Ia menunduk sopan kepada penonton seadanya, lalu meletakkan kembali gitar ke dalam tas lusuh. Ji-eun menyadari sesuatu. Ia tak membawa uang tunai. Tidak koin, tidak lembaran. Yang ada hanya kartu bisnis, ponsel, dan tatapan canggung. Ia berjalan mendekat, berdiri kikuk di depannya. Apakah kamu menerima QR? Tanyanya cepat, separuh berharap dia tidak. Pria itu mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Aku bukan kafe, Nuna. Ji-eun mengeluarkan kartu nama dari dompetnya, lalu menyerahkannya seperti menyerahkan proposal penting. Ini, bisa ditukar dengan makan siang, katanya sambil tersenyum. Senyum yang kaku, seperti belum pernah dilatih untuk ramah kecuali di rapat formal. Pria itu menatap kartu itu. Matanya melebar. Han Ji-eun, CEO Novalink. Ia terkekeh. Wah, ini pertama kali aku dibayar pakai jabatan. Ji-eun merasa wajahnya memanas. Ia membalikkan badan dan berjalan cepat kembali ke trotoar utama. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa detak jantungnya tidak selaras dengan langkahnya. Lagu itu, dan pria itu, meninggalkan gema aneh di pikirannya. Gedung Novalink menjulang seperti benteng bisnis. Ji-eun masuk ke dalam dengan wajah datar dan tatapan fokus seperti biasanya. Tapi ada yang berbeda. Saat ia melewati pintu kaca lobi dan suara musik klasik kantor mulai menyambut, ia melirik ke belakang, ke arah jalan. Dia tidak tahu nama pria itu, tapi tahu satu hal, dia ingin mendengarnya lagi. Dia tidak tahu nama pria itu, tapi tahu satu hal, dia ingin mendengarnya lagi. Dan Han Ji-eun bukan tipe wanita yang hanya ingin. Ia melakukan sesuatu. Maka keesokan harinya, pukul 7 pagi, jauh sebelum rapat direksi pertamanya dimulai, Ji-eun berdiri di depan cermin panjang apartemennya di lantai 34 dan memelototi bayangannya sendiri. Hoodie, jeans, sneakers. Pakaian ini lebih cocok untuk mahasiswa jurusan seni yang sedang galau, bukan CEO korporasi miliaran won. Tapi untuk pertama kalinya, ia mencoba keluar dari seragam kekuasaan miliknya, setelan elegan, sepatu mahal, dan wajah yang tak pernah menunjukkan celah. Siapa tahu ini akan menyamar sempurna, gumamnya, meskipun ekspresi ragu di wajahnya mencerminkan sebaliknya. Pagi itu, Ji-eun menelusuri kembali rute trotoar tempat ia pertama kali mendengar suara itu. Tapi musisi itu belum terlihat. Ia pun duduk di bangku pinggir jalan, memesan kopi kaleng dari mesin otomatis, dan berpura-pura seperti penonton kasual. Beberapa menit kemudian, suara senar gitar menyapa udara, serak, dalam, dan menghanyutkan. Ji-eun buru-buru berdiri dan berjalan ke arah suara itu. Di ujung trotoar, di bawah pohon maple yang daunnya mulai menguning, pria itu duduk lagi, dikelilingi oleh beberapa anak muda dan ibu-ibu yang sedang menunggu bus. Kang Jun-ho. Begitu tertulis di papan kecil di depan kotak gitarnya. Nama yang sederhana,
tapi terdengar seperti potongan lirik. Dia mulai menyanyi lagi, dan Jeon pun duduk bersama para pendengar. Ia berusaha keras terlihat santai, tangan di saku jaket, kepala bergoyang perlahan mengikuti irama, bahkan sesekali ikut bersenandung, meskipun dia tidak tahu liriknya. Ketika Junho mengangkat pandangannya dan menatapnya, Jeon buru-buru menunduk, jantungnya berdetak tidak karuan. Jangan sadar, jangan sadar, jangan sadar. Tapi tentu saja pria itu mendekat setelah lagu berakhir. Wah, sepertinya ada fans baru nih, katanya sambil menyeka lehernya dengan handuk kecil. Kamu semangat banget goyang-goyangnya. Gak capek. Jeon tergagap. Aku cuma lewat. Tertarik aja sama lagunya. Junho memiringkan kepala. Suaranya kayak pernah aku dengar. Tapi biasanya, orang yang lewat tuh gak pakai parfum sekelas Chanel. Jeon membeku. Astaga, parfumku. Saat itulah sekelompok mahasiswa datang membawa kamera ponsel, mulai merekam Junho dan menyemangatinya. Dalam keramaian itu, Jeon hendak pergi diam-diam. Tapi tepat sebelum ia melangkah, Junho memanggil. Hei, kamu belum kasih tip? Atau jangan-jangan mau bayar pakai kartu nama lagi? Tawa pecah di antara penonton. Wajah Jeon memerah, tapi ia mengangkat kepala dengan anggun. Aku akan kasih tip lewat musik. Tapi lain kali saja, katanya, lalu berjalan cepat seperti model di runway. Di kejauhan, Junho tersenyum. Aneh, gumamnya. Tapi lucu juga. Aneh, gumamnya. Tapi lucu juga. Kang Junho menatap trotoar kosong tempat wanita berhodie itu tadi berdiri. Entah kenapa, ada sesuatu dari cara jalannya, penuh keyakinan tapi menyimpan ketegangan, yang membuatnya tidak bisa berhenti berpikir. Ia mengangkat kartu nama lusuh yang masih tersimpan di saku gitar. Han Jeon, CEO Novalink. Lucu banget kalau ternyata dia. Ia menggeleng pelan. Gak mungkin, kan? Sementara itu, di lantai 26 gedung Novalink, Han Jeon sedang berdiri di depan jendela kaca besar ruangannya. Kota Seoul terbentang luas, tapi pikirannya tertahan di trotoar sempit di bawah sana. Ia menekan tombol intercom. Minji, batalkan semua meeting sore ini. Suara sekretarisnya terdengar kaget. Ibu CEO? Tapi ada sesi dengan investor Jepang. Jeon menjawab tenang. Reschedule. Katakan, aku perlu mengambil waktu untuk berpikir. Strategi besar. Sebenarnya bukan strategi besar, tapi keberanian kecil yang mulai tumbuh di hatinya. Sesuatu yang ia takuti tapi juga rindukan. Kebebasan. 2 jam kemudian, Junho duduk di tangga dekat Han River, memetik gitar sendirian. Udara sore mulai sejuk. Tidak banyak orang, hanya semilir angin dan suara air yang mengalir pelan. Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Lagunya tentang apa? Junho menoleh. Wanita itu lagi, tapi kali ini tanpa hoodie. Han Jeon berdiri di hadapannya, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Wajahnya terlihat lelah, tapi ringan. Junho tersenyum, tentang seseorang yang hidupnya terlalu lurus sampai lupa bagaimana caranya belok. Jeon duduk di sampingnya. Kedengarannya, menyindirku. Kalau kamu merasa begitu, ya mungkin, jawabnya, sambil terus memetik gitar. Mereka diam sejenak. Lalu Jeon berkata pelan, aku ingin tahu seperti apa rasanya hidup tanpa struktur. Berantakan, sahut Junho. Tapi kadang dari kekacauan itu muncul nada yang paling jujur. Ia menyerahkan gitarnya ke Jeon. Mau coba? 1 chord aja. Jeon tertawa kecil. Aku bahkan gak tahu mana yang C, mana yang G. Tapi kamu tahu cara memimpin perusahaan bernilai triliunan, kan? Junho menantang. Dengan canggung, Jeon menempatkan jemarinya di senar. Suara pertama yang keluar, fals total. Tapi Junho tidak tertawa. Ia hanya melihatnya, seperti melihat sesuatu yang langka. Seseorang yang biasanya mengendalikan segalanya, kini belajar untuk melepas. Matahari tenggelam pelan di balik gedung pencakar langit. Sore itu, mereka memainkan lagu sederhana, petikan kacau, ketawa kecil, dan 2 dunia yang perlahan mendekat lewat senar gitar yang sama. Kalimat pembuka, lanjutan langsung dari episode 3 sedih. Sore itu,
Mereka memainkan lagu sederhana, petikan kacau, ketawa kecil, dan dua dunia yang perlahan mendekat lewat senar gitar yang sama. Tapi dunia tidak pernah sesederhana lagu. Keesokan paginya, dunia Han Jeon berguncang bukan oleh nada, melainkan oleh berita. Di ruang rapat Novalink, pukul 8.30 pagi. CEO kita, pacaran dengan pengamen. Kalimat itu muncul dari mulut salah satu anggota direksi, disertai tawa kecil yang tak mampu menyembunyikan nada sinis. Di layar proyektor tergantung di tengah ruang rapat, sebuah artikel dari portal berita online terpampang jelas. CEO muda Novalink ditemukan bermesraan dengan busker misterius di Han River. Foto candid mereka. Jeon memegang gitar dengan senyum yang tidak biasa, senyum yang tidak pernah muncul dalam rapat, presentasi, atau wawancara media. Rapat berubah jadi ruang interogasi. Ini bisa menurunkan nilai saham. Investor Jepang akan menilai kita tidak profesional. Pihak sponsor acara gala minggu depan mulai bertanya-tanya. Han Jeon duduk diam, tangan terkepal di bawah meja. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Seolah dirinya sedang dikerangkeng oleh reputasi yang ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Sementara itu, di sisi lain kota, di studio latihan kecil yang disewa harian, Junho menatap layar ponselnya. Notifikasi membanjir, komentar, pesan dari teman lama, bahkan tawaran interview dari stasiun TV lokal. Beberapa bilang ia sedang menaiki tangga keberuntungan. Yang lain bilang ia cuma numpang tenar dari perempuan kaya. Ia mematikan ponsel. Di antara semua pesan itu, satu yang paling membuatnya diam. Jeon belum menghubunginya sama sekali. Malam harinya, Jeon berdiri di balkon apartemennya, menatap langit Seoul yang dipenuhi cahaya, tapi terasa gelap. Di tangannya, gitar kecil yang Junho tinggalkan tempo hari. Ia memetiknya, mencoba mengingat harmoni semalam, tapi tak ada suara yang keluar seindah sebelumnya. Ia akhirnya mengambil ponsel, dan menekan nomor yang ia hafal diam-diam. Tersambung. Junho. Saya tahu. Aku tidak berniat menyembunyikan siapa aku. Tapi aku juga tidak siap saat dunia kita berbenturan begini. Junho diam lama sebelum menjawab. Aku bukan takut kamu CEO. Aku takut kamu akan memilih jadi CEO terus, dan melupakan siapa kamu saat duduk di sebelahku malam itu. Di ruang kantor Jeon, lampu menyala redup. Ia berdiri sendiri, memandangi jendela kaca yang membentang dari lantai ke langit. Di luar sana, keramaian Seoul terus berjalan. Tapi di dalam dirinya, semuanya berhenti. Ia membuka laptop, mengetik sesuatu di dokumen yang tertutup rapat. Jika musik mengajarkanku untuk jujur, maka ini adalah nadaku. Han Jeon menatap kalimat yang baru saja diketiknya. Tangannya gemetar sedikit, tapi untuk pertama kalinya, bukan karena gugup menghadapi investor, melainkan karena ia hendak menghadapi dirinya sendiri. Ia menekan tombol print, dan keluar dari ruangannya membawa satu lembar kertas. Isinya hanya satu paragraf pendek, tapi itu lebih berat daripada proposal akuisisi manapun yang pernah ia ajukan. Ia masuk ke ruang rapat eksekutif pagi itu, tepat pukul 9. Semua mata memandangnya. Beberapa dengan kekhawatiran, sebagian dengan ekspektasi akan permintaan maaf. Tapi Jeon hanya tersenyum kecil, meletakkan kertas itu di meja utama, dan berkata, saya akan tetap menjadi CEO. Tapi mulai hari ini, saya juga akan menjadi manusia. Yang tertawa, yang bermain gitar, yang jatuh cinta, dan tidak akan lagi minta izin untuk itu. Di sudut kota, di bawah tenda kecil festival musik jalanan musim gugur, Kang Junho memetik gitarnya sendirian di antara kerumunan kecil. Suaranya pelan, jauh dari energi biasa yang ia pancarkan. Aku menyanyikan lagu ini untuk seseorang yang tak bisa kupeluk, tapi aku tahu dia mendengarnya. Di balik kaca tinggi atau di dalam hatinya. Tepuk tangan terdengar ringan. Junho menunduk. Ia tidak lagi mencarimu di keramaian. Ia bahkan mulai menulis lagu untuk dirinya sendiri, hingga seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Dan disinilah Han Jeon berdiri. Tanpa hoodie, tanpa setelan jas. Hanya dirinya sendiri, dengan jeans, sweater hangat, dan sepasang mata yang tak lagi menyembunyikan rasa. Junho berdiri. Ia tampak ingin bicara, tapi Jeon lebih dulu maju. Aku dengar nadamu, katanya.
Dan ini adalah jawabanku. Ia mengeluarkan lembaran kecil dari tasnya, kertas dari rapat pagi tadi, dan menempelkannya di papan pengumuman kecil samping panggung festival. Isinya, Novalink Music Street Program, kolaborasi seni musik jalanan dan platform digital. Untuk suara-suara yang selama ini tak terdengar. Inisiator, Han Jieun. Konsultan kreatif, Kang Junho. Junho tertawa kecil. Kamu gila. Jieun mengangkat bahu. Mungkin. Tapi aku lebih gila waktu nyanyi vals pakai hoodie. Mereka duduk berdampingan di pinggir panggung, dengan gitar di pangkuan. Junho mulai memetik intro lagu baru. Jieun menyambung dengan liriknya sendiri. Kita datang dari dunia yang berbeda, tapi kita bernyanyi dalam kunci yang sama. Penonton mulai berkumpul, tertarik pada harmoni yang sederhana, tapi tulus. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang peduli siapa mereka. Yang penting hanyalah lagu itu. Dan memang, hanya itu yang tersisa. Dua suara, dua senyuman, dua dunia yang akhirnya berhenti bertabrakan, karena mereka memilih untuk berjalan berdampingan. Festival malam itu menjadi viral. Bukan karena nama Jieun atau tampang Junho, tapi karena lagu mereka, yang direkam oleh seseorang di barisan penonton, lalu diunggah dengan caption sederhana. Mereka bukan pasangan penyanyi terkenal, tapi suaranya bikin kita percaya lagi sama cinta. Seminggu kemudian di panggung utama Festival Amal Musik Korea Selatan, lampu sorot menyorot panggung berukuran megah di Yeouido Park. Undangan penuh, wartawan hadir, dan siaran langsung dibuka di saluran televisi nasional. Nama mereka terpampang besar di layar LED. Han Jieun, Kang Junho, Harmony Beyond Status. Junho berdiri duluan. Ia memakai setelan sederhana, tapi wajahnya tenang. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti ketika melihat Jieun muncul dari balik panggung. Dia tidak mengenakan jas mewah. Ia tampil dengan gaun putih sederhana dan rambut tergerai. Tapi semua orang bisa melihat. Ia bersinar. Jieun mengambil mic, lalu menatap penonton. Beberapa bulan lalu, saya pikir hidup saya lengkap karena saya memiliki perusahaan. Tapi kemudian saya sadar, suara tidak butuh pangkat untuk bisa didengar. Dan cinta, tidak perlu izin untuk tumbuh di antara dua nada yang berbeda. Junho tersenyum. Mereka saling mengangguk, lalu memulai lagu yang mereka tulis bersama. Lagu itu tak punya judul resmi, tapi penonton menamainya sendiri. Lagu Kita. Setelah pertunjukan, lampu padam, tepuk tangan membahana. Jieun dan Junho turun dari panggung. Di belakang panggung, Junho menarik tangan Jieun. "Hei!" Jieun menoleh. Nafasnya masih tersengal. "Ya." Junho mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jaketnya. Bukan cincin, tapi pick gitar dari kayu, dengan ukiran nama mereka berdua. Mungkin kita bukan duet paling sempurna, tapi kalau kamu bersedia, mari kita mainkan lagu ini bareng, seumur hidup. Jieun terdiam. Air mata mengambang di matanya, bukan karena sedih, tapi karena menemukan rumah di tempat yang tak pernah ia duga. Ia menggenggam pick itu, lalu menjawab, "Selama kamu gak berhenti menyetem gitarmu, aku gak akan berhenti menyanyi." Beberapa bulan kemudian, sebuah proyek baru diluncurkan. Harmoni Jalanan, sebuah platform kolaborasi antara perusahaan dan seniman jalanan. Dipimpin oleh Han Jieun, didukung secara kreatif oleh Kang Junho, dan diisi oleh suara-suara dari jalanan Korea. Orang bilang, kisah cinta mereka seperti lagu akustik. Sederhana, tapi menggetarkan hati.